Bismillahirrahmanirrahim. Al-awwalu min sifatil wajibati lahu ta'ala al-wujudu wa ikhtalafa fi ma'nahu faqala ghairul imamil asy'ari wa man tabi'ahu al-wujudu hiya al-halu al-wajibatu lidzati madamat adzatu. Yang pertama dari beberapa sifat wajib bagi Allah Ta'ala adalah wujud. Wakhtalafa fi ma'nahu, wakhtulifa fi ma'nahu, gitu ya. Arti pengertian dari wujud itu masih ada perselisihan pendapat di kalangan ulama. Faqala ghairul imamil asy'ari wa man tabi'ahu al-wujudu hiya al-halu al-wajibatu lidzati madamat adzatu. Karena ada beberapa ulama yang berbeda pendapat, maka di sini akan dikutip. Jadi definisinya itu nanti adalah al-hal al-wajibatu lidzati madamat adzatu. Kondisi, keadaan bagi suatu zat selama zat itu masih ada. Itu definisinya wujud menurut Ghairul Asy'ari, selainnya Imam Asy'ari. Ulama-ulama selainnya Imam Asy'ari itu pendapatnya wujud itu adalah hal atau keadaan, gitu. Wa hadhil halu la tu'allalu bi'illatin. Hal yang dimaksud di sini, kondisi yang dimaksud di sini adalah kondisi yang tidak disebabkan oleh sebab yang lain. Satu kondisi atau satu keadaan yang tidak disebabkan oleh sebab yang lain. Wa makna kauniha halan annaha lam tartaqi ila darajatil maujudi hatta tusyahadu walam tanhid ila darajatil ma'dumi hatta takuna adaman mahdhun. Pengertiannya la tu'allalu bi ilatin, jadi kondisi yang tidak disebabkan oleh sebab, gitu ya. Itu maksudnya adalah bahwa kondisi tersebut itu tidak, hal itu kan kondisi, itu tidak naik pada derajatnya perkara yang wujud sehingga bisa dilihat oleh mata kepala, dan juga tidak turun pada derajatnya perkara yang tidak ada sehingga tidak bisa dilihat. Jadi hal itu kalau kita umpamakan ya, kita logikakan di sini. Kenapa harus kita membahas tentang yang logis? Karena ini yang diajak ngomong ini adalah manusia, dan kita memahamkan sesama manusia, memahamkan manusia. Maka logikanya atau yang disampaikan itu harus logis, yang bisa masuk akalnya manusia. Jadi kalau kita melihat suatu benda, misalkan batu, gitu ya. Batu itu materialnya itu zatnya, berarti dia adalah berupa batu, gitu ya. Materialnya itu adalah batu. Sedangkan kalau sifat atau hal, sifatnya bisa kita sebutkan, misalkan batu itu warnanya hitam, bisa warnanya oranye, misalkan batu itu ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya persegi, ada yang batu itu bentuknya tidak rata. Nah, itu adalah sifat, itu adalah kondisi, gitu ya. Itu adalah kondisi atau keadaan. Bisa juga batu itu kita sebutkan kondisinya lagi itu adalah ringan, batu itu kondisinya berat. Batunya sendiri itu beda, gitu. Jadi kalau batunya sendiri itu adalah materialnya, esensinya, zatnya sendiri. Sedangkan kalau sifatnya itu bisa kita sebutkan misalkan tadi itu. Jadi bisa warnanya, dari segi warnanya, dari segi bentuknya, gitu. Itu namanya adalah sifat atau hal atau kondisinya. Maka hal itu bukanlah zatnya, gitu. Jadi maka hal itu bukanlah zatnya. Hal atau kondisi itu tidak bisa naik
menjadi derajatnya zat, menjadi derajatnya zat sehingga bisa kita lihat, tetapi juga tidak turun derajat menjadi sesuatu yang tidak ada, gitu loh. Sesuatu yang tidak ada. Sama halnya dengan orang ketika disifati. Orang itu ketika disifati dia alim, dia alim, dia pandai. Pandai itu seperti apa? Pandai ini kan bentuknya tidak bisa dilihat, tidak kasat mata. Tidak bisa dilihat apakah pandai yang dinamakan pandai itu berbentuk bulat atau berbentuk kotak atau berbentuk persegi panjang, kan tidak bisa. Tidak bisa dilihat. Tetapi ada gitu. Jadi dia untuk mengungkapkan bahwa orang itu mampu mengerjakan ini, mampu mengerjakan itu, kemudian kita sebut dengan pandai, ini kan iktibar atau ungkapan yang kalau kita ungkapkan itu bisa menjadi sifat. Kalau kita ungkapkan, kita sebut satu persatu, maka dia akan menjadi sifat. Kita sebut dengan sifat atau kita sebut dengan hal. Tetapi hal dan sifat itu tidak akan naik pada derajatnya zat. Tidak akan menjadi zat. Jadi antara sifat dan zat itu ada perbedaan. Jelas berbeda. Nah, jadi kalau kita logikakan, kita mengungkapkan satu contoh batu, ya tadi itu batu, maka materialnya itu batu, zatnya itu batu. Sedangkan sifatnya itu bisa kita sebutkan tadi itu, bisa berupa warnanya hitam, bisa bentuknya yang bulat, bentuknya tidak rata, terus dasarnya itu, luarnya itu halus atau kasar atau ringan atau berat ketika dipegang. Nah, itu adalah kondisi atau hal. Bal hiya wasitotun bainal maujudi wal ma'dumi. Bahkan hal itu adalah pertengah-tengahan antara wujud dan tidak ada, antara perkara yang wujud dan perkara yang tidak ada. Fa wujudu Zaidin mathalan halun wajibatun lidzatihi. Maka wujudnya Zaid misalnya itu adalah kondisi yang harus ada bagi zatnya Zaid. Ketika Zaid itu dikatakan ada gitu. La tangfaku anha, yang tidak terlepas darinya. Jadi ketika ada orang mengatakan Zaid ada di rumah, Zaid ada di dalam rumah, maka pada saat itu juga Zaid itu ya di rumah itu ada Zaid itu. Di rumah itu keberadaan Zaid itu ada. Maka untuk mengungkapkan bahwa ada seseorang yang di dalam rumah, maka kita menggunakan kata wujud untuk mengungkapkan kondisinya Zaid itu ada di dalam rumah, itu kita mengungkapkan dengan kata-kata wujud. Maka kata-kata wujud itu adalah ungkapan untuk menunjukkan keberadaan Zaid yang ada di dalam rumah itu. Demikian juga wujudnya Allah untuk mengungkapkan keberadaannya Allah, maka kita menggunakan ungkapan kata-kata wujud. Allah itu wujud, Allah itu ada. Itu untuk mengungkapkan keberadaan Allah. Wujud sendiri itu ya, kalau menurut Hoirul Asy'ari ini itu adalah hal atau kondisi untuk mengungkapkan keberadaan Allah tadi. Wa makna qaulihim la tu'allalu bi illatin annaha lam tangsha an syai'in.
Sedangkan pengertiannya para ulama yang mengatakan la tu'allalu bi illatin itu maksudnya adalah sesuatu itu wujud itu tidak tumbuh dari sesuatu yang lain. Bihilafi kauni Zaidin qadirun. Bihilafi kauni Zaidin qadirun. Masalan, berbeda dengan ungkapan Zaidun qadirun. Zaid adalah orang yang mampu atau Zaid adalah orang yang mahir. Maka fa innahu tansya'u an qudratihi. Maka kata-kata Zaidun kana Zaidun qadirun itu adalah kata-kata yang tumbuh dari karena Zaidnya mahir, misalkan gitu. Zaid pandai, maka kata-kata Zaid pandai atau pandai itu adalah sebuah kesimpulan dari bahwa Zaid itu bisa mengerjakan ini, bisa mengerjakan itu, selesai di dalam mengerjakan ini, mengerjakan itu, maka kemudian disimpulkan bahwa Zaid itu adalah pandai. Berarti itu timbul dari perkara yang lain gitu. Jadi qadiron itu, ungkapan Zaidun qadiron itu timbul karena Zaidnya mampu melakukan sesuatu itu. Berbeda dengan wujud gitu. Fakaunu Zaidin qadiron masalan wa wujuduhu halani qaimani bidzatihi ghairu mahsusaini bihasatin. Maka adanya Zaid adalah orang yang mampu dan wujudnya Zaid itu adalah dua hal yang melekat pada zatnya yang tidak bisa dilihat dengan pandangan mata. La ghairu mahsusaini bihasatin minal hawasil khamsi, yang tidak bisa dilihat oleh 5 panca indera. Illa annal awwala lahu illatun tangsya'u anha wa hiya al-qudratu wa tsani la illata lahu. Kecuali ini tadi ya. Jadi di sini ada 2 contoh, kaunu Zaidin qadirun wa wujuduhu gitu. Kaunu kana Zaidun qadirun wa kana Zaidun wujudan gitu ya. Wa kana Zaidun wujudan. Nah, yang wujud, yang kana Zaidun wujudan itu dia tidak timbul dari yang lain. Jadi keberadaan Zaid, kata-kata Zaid wujud atau Zaid ada. Nah, ada itu tidak timbul dari perkara yang lain. Berbeda dengan kata-kata Zaid mampu, Zaid pintar, Zaid mahir. Nah, mahir itu timbul karena Zaid memiliki skill, memiliki kecakapan gitu. Itu bedanya itu adalah menjelaskan tentang hal yang menjadi definisinya sifat wujud tadi. Jadi dari depan itu wujud itu kan definisinya masih diperselisihkan oleh para ulama. Nah, yang Ghairul Asy'ari pendapatnya wujud itu adalah hal atau kondisi atau keadaan yang harus ada bagi suatu zat selama zat itu masih ada. Wa hadza dhabitun lil hali an-nafsiyati. Wa tsani la illata lahu gitu ya, sudah. Wa hadza dhabitun lil hali an-nafsiyati. Yang kedua itu yang Zaid kana Zaidun wujudan itu adalah definisi bagi wujud yang mendefinisikan tentang kondisi
yang sebangsa zat gitu, kondisinya zat gitu. Wa kullu halin qaimatun bi dzatin ghairu mu'allalatin bi illatin tusamma sifatan nafsiyatan. Setiap kondisi yang melekat pada zat yang tidak disebabkan oleh suatu sebab yang lain itu dinamakan dengan sifat nafsiyah. Jadi kalau Ghairul Asy'ari menyebutnya itu adalah sifat nafsiyah, tapi tetap disebut sebagai sifat. Sifat tapi sifat yang sebangsa zat. Sifat yang sebangsa zat gitu. Sifat nafsiyah, sifat yang sebangsa zat. Wahya alati la tu'aqqalu adzatu biduniha. Sifat nafsiyah itu adalah sifat yang akal itu tidak bisa menerimanya tanpanya. Tanpanya. La tutasawwaru adzatu bil akli wa tudraku illa bisifatiha an-nafsiyata. La tutasawwaru adzatu bil akli, artinya sifat tersebut itu tidak bisa diterima akal tanpanya, tanpanya. Jadi wujud an-nafsiyah gitu. Sifat an-nafsiyah atau wujud itu adalah sifat an-nafsiyah. Allati la tuqalu adzatu biduniha, yang mana tidak bisa disebut sifat an-nafsiyah jika zatnya itu tidak ada. Itu. Jadi sifat nafsiyah itu pasti hanya membahas tentang zatnya saja, tentang materialnya saja, tidak membahas yang lain. Wa tudraku illa bisifatiha an-nafsiyata katahayyuzil jirmi, seperti sifat membutuhkan tempat bagi jirim. Seperti sifat membutuhkan tempat bagi jirim. Itu adalah bagian dari sifat yang nafsiyah. Fa innaka intasawwartahu wa adrakta annahu mutahayyizun. Maka jika kamu menemukan jirim atau benda tersebut, nah benda itu wa adrakta, maka kamu akan menemukan bahwa benda tersebut adalah yang membutuhkan pada tempat, mutahayyizun. Maka kamu akan mendapati benda tersebut memiliki sifat membutuhkan tempat. Jirim itu kan membutuhkan tempat. Suatu benda itu khasnya, ciri-cirinya, sifat-sifatnya itu diantaranya adalah menempati ruang. Dia butuh pada ruang untuk bertempat, berdiam. Itu namanya zat yang membutuhkan ruang, membutuhkan tempat. Wa ala hadzal qauli wa huwa kaunul wujudi halan fadatullahi ta'ala ghairu wujudihi wa dawatul hawadisi ghairu wujudatihi. Kalau menurut pendapat ini, maka wujud menurut kaul ini, yaitu wujud itu adalah hal, maka zatnya Allah itu adalah bukan wujudnya. Zatnya makhluk juga bukan wujudnya makhluk. Karena apa? Karena titik beratnya di hal, di kondisi gitu ya. Wa qala al-Asy'ari, masuk ke pendapat yang lain, yaitu pendapatnya Imam Asy'ari dan pengikutnya. Wa qala al-Asy'ari wa man tabi'ahu al-wujudu ainul maujudi. Menurut pendapatnya Imam Asy'ari, wujud itu adalah
zat dari perkara yang wujud itu. Fa'ala hadza wujudullahi ainu dzatihi. Menurut pendapat ini, menurut pendapatnya Imam Asy'ari dan pengikut-pengikutnya ini, maka zatnya Allah, wujudnya Allah adalah zatnya Allah itu sendiri. Ghairu zaidin alaihi fil khariji, yang tidak lebih darinya di dalam kenyataannya. Wa wujudul hadisi ainu dzatihi, wa wujudul hadisi ainu dzatihi, demikian juga wujudnya makhluk itu juga zatnya makhluk itu. Jadi wujud kalau menurut Imam Asy'ari ya bendanya itu, materialnya itu gitu. Kalau dikatakan Zaid ada, ya Zaidnya itu, bukan ungkapannya, bukan kata-kata yang kita buat untuk mengungkapkan keberadaannya, bukan, tapi ya Zaidnya itu. Ketika kita mengatakan Zaid ada di rumah, lah orangnya Zaid itu yang ada, yang sedang di rumah itu, yang dimaksud itu ya orangnya itu, Zaidnya itu, bukan ungkapan yang bukan kata-kata atau iktibar ungkapan yang kita butuhkan untuk mengungkapkan tentang keberadaan Zaid di rumah itu. Wa ala hadza la yadhharu adul wujudi sifatan. Dengan demikian, kalau kita katakan bahwa wujudnya Allah adalah ainu dzatihi, maka tidak ada bedanya atau tidak tampak bahwa wujud itu adalah sifat. Jadi wujud menurut Imam Asy'ari berarti bukan sifatnya. Ya wujud itu ya zatnya. Li'annal wujuda ainu dzati. Karena wujud itu adalah kondisinya zat. Wasifatu ghairu dzati. Sedangkan sifat itu bukan zat. Jadi kalau kita analogikan meja itu ya, meja yang terbuat dari kayu, maka materialnya meja itu adalah zat. Kalau sifatnya apa? Sifatnya bisa meja itu berbentuk persegi panjang, meja itu berkaki 4, meja itu dikasih cat warna putih, dikasih cat warna coklat. Itu namanya sifat. Mejanya ringan jika angkat, mejanya berat jika diangkat. Nah, itu adalah sifat. Mejanya jelek misalkan, itu adalah ya sifat atau hal, kondisinya. Kondisinya mejanya bagaimana? Baru, mejanya bagus. Nah, itu berbeda dengan mejanya sendiri atau wujudnya. Kalau wujudnya materialnya apa? Ya dia terbuat dari kayu misalkan gitu. Itu analoginya. Analogi ini maksudnya adalah untuk memberikan kepahaman perbedaan antara wujud dengan sifat. Jadi sifat dengan zat, untuk menganalogikan perbedaan antara sifat dengan zat. Zat itu ya materialnya, kalau sifat ya sifat yang melekat itu bisa kita sebutkan ciri-cirinya. Anggaplah sifat itu adalah ciri-cirinya gitu. Bi khilafihi alal qaulil awali, berbeda dengan pendapat yang pertama. Fa inna ja'alahu sifatan dhahirun, maka menjadikannya qaul awal sebagai sifat itu sangat jelas. Jadi kalau yang qaul yang pertama tadi kan mengatakan bahwa wujud itu adalah hal, wujud itu adalah keadaan kan itu. Berarti wujud itu ya definisinya adalah sifat. Berarti begitu loh, mendefinisikan wujud sebagai sifat itu menurut qaul yang pertama. Qaul pertama itu qaul yang diikuti oleh selainnya Imam Asy'ari dan pengikut-pengikutnya.
Wa makna wujudi lahu ta'ala alal awali anna sifata an-nafsiyata allati hiya halun thabitatun lahu ta'ala anna sifata an-nafsiyata allati hiya halun thabitatun lahu ta'ala. Pengertian wajibnya wujud bagi Allah Ta'ala menurut qaul yang pertama itu bahwa sifat nafsiyah, sifat yang sebangsa zat, itu adalah kondisi yang tetap bagi Allah, kondisi yang tetap bagi Allah. Wa maknahu ala tsani anna dzatahu ta'ala mawjudatun muhaqqaqatun fil khariji bihaitsu law kusifa anna al-hijabu la ra'ainaha. Sedangkan pengertian wujud menurut qaul yang kedua bahwa zatnya Allah itu ada secara nyata di dalam kenyataannya, sekiranya dibukakan hijab dari kita maka kita akan bisa melihatnya. Fadzatullahi ta'ala muhaqqaqatun illa annal wujuda ghairuha alal awwali. Maka zatnya Allah itu nyata, akan tetapi wujud itu bukanlah zatnya menurut qaul yang pertama. Wahia huwa ala tsani. Sedangkan menurut qaul yang kedua, wujud itu adalah zatnya. Wujud itu adalah zatnya. Kesimpulannya di pertemuan kali ini itu kesimpulannya adalah perbedaan pendapat antara dua ulama. Satunya Imam Asy'ari yang berpendapat bahwa zat wujud itu adalah ainud zat, sedangkan Ghairul Asy'ari selainnya Imam Asy'ari itu berpendapat wujud itu adalah hal. Itu titik inti dari pembahasan kali ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Reva, ada Suliani 421, Bu Pipin Supini yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung di ngaji. Saya doakan rezekinya lancar, dikasih sehat, keluarga sakinah, keluarga yang bahagia, selalu berkelimpahan rezeki, dan diberikan ilmu yang bermanfaat, dan kita menjadi orang yang bijaksana untuk kemudian menjadi orang-orang yang husnul khotimah dan ikhlas. Semua apa yang kita lakukan ikhlas karena menginginkan kepada ridhonya Allah. Tetap semangat untuk selalu mencari ilmu, karena ilmu agama itu sangat luas sekali, dan sedangkan waktu kita sempit untuk menggapai keseluruhannya. Maka dari itu kita ambil yang penting saja, dan itu semua adalah untuk pertemuan kita dengan Allah nantinya. Sholawat serta salam juga tetap kita haturkan kepada baginda Rasul setiap saat dan setiap waktu. Setiap kali kita ingat, kita bersholawat kepada baginda Rasul dengan biqauli sallallahu ala Muhammad. Semoga apa yang menjadi tujuan kita berhasil, dan terima kasih jika ada kurang apa yang saya sampaikan, ada kata-kata yang mungkin belum difaham atau mungkin tidak berkenan, saya mohon maaf karena hanya itu yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum, tetap semangat.